Thank you, Lord. Terima kasih Bapa. Engkau telah menebus kehidupan kami, membeli kami dengan harga yang sangat mahal sekali. Karena itu permuliakan tubuh-Mu. Karena Engkau telah dibeli dan lunas dibayar. Pagi hari ini Bapa, kami berdoa, urapi kami semuanya Tuhan, untuk mendengarkan akan suara-Mu ya Bapa. Pakai hamba-Mu menyampaikan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Bukan akan kuat kuasa manusia, tapi karena Roh Allah yang ada dalam kehidupan kami, yang memampukan kami untuk datang, untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Pagi hari ini kami yang hadir di tempat ini, maupun kami yang mengikuti melalui online, Roh Kudus bekerja dan melawat kami di tempat kami masing-masing. Siapkan hati kami Bapa, siapkan roh kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Kami undang Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. You may be seated. Thank you worship team. Berikan tepuk tangan untuk worship team. Thank you. Good morning everyone. It's good to see you all yang datang di sini. Juga yang Anda mengikuti online. I hope all is well. Happy 4th of July untuk kita semuanya. Ini mungkin tolong suaranya bisa di-adjust sedikit. I believe this is an important moment in our life. Banyak sekali hal terjadi akhir-akhir ini dan kita berusaha mencerna apa yang sedang terjadi. Apa yang Tuhan sedang kerjakan pada masa-masa ini. Dan banyak kita yang termasuk saya pribadi, saya belum mengerti semuanya. Masih banyak pertanyaan, masih banyak yang belum dapat kita cerna. Namun, kita kembali kepada janji daripada firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu tidak pernah berbohong. Firman Tuhan itu selalu ya dan amin dalam kehidupan kita. Karena itu pagi hari ini, di masa di mana kita sedang banyak mengalami tantangan, saya ajak kita merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari wajah-Nya, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, dan berdoa, minta Tuhan memulihkan kehidupan kita, memulihkan roh kita, memulihkan keluarga kita, memulihkan masa depan kita. Pagi hari ini saya berikan judul sesuai dengan tema yang diberikan oleh pusat, yaitu A Call to Care, sebuah panggilan
yaitu untuk menggembalakan atau memperhatikan orang lain. A call to care. A call to care. Kita buka di kitab 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 1 sampai ke 4. Dan saya akan membacakan. Judulnya adalah Gembalakanlah Kawanan Domba Allah. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai ke 4. Dikatakan di sini, aku menasihatkan, yaitu Petrus, Rasul Petrus berkata, aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, yaitu Yesus, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ada satu upah yang luar biasa pada saat kita taat pada firman Tuhan. Namun pertanyaannya, mengapa Tuhan berikan suatu panggilan untuk kita mengembalakan? Kalau kita telusuri tahun ini, dari bulan Januari kita diberikan tema bahwa kita telah dipilih dan ditentukan oleh Allah. Kehidupan kita sebelum kita lahir, kita telah dipilih dan ditentukan oleh Allah. Kemudian bulan Maret, kita diberikan tema Royal Priesthood, imamat yang rajani. Suatu identitas yang baru dalam kehidupan kita. Kita bukan orang biasa, kita bukan imigran, kita bukan orang-orang yang nggak mampu, kita bukan orang-orang yang miskin. Tapi kita ini adalah Royal Priesthood, adalah imamat rajani, bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kemudian bulan Mei kita diberikan tema bounce back, artinya kita harus kembali mengikuti Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Meskipun kita mengalami penderitaan, meskipun kita mengalami suatu tekanan dalam masa-masa ini, tapi iman kita tidak boleh jatuh. Iman kita harus bangkit kembali, iman kita harus muncul kembali di permukaan. Dan bulan Juli ini, ada satu tema baru yang berkata, leading inside out. Kadang-kadang saya pikir, IFGF ini kok susah-susah temanya ya. Harus renungkan, harus pikirkan ini artinya apa, bagaimana prakteknya dan sebagainya. Tapi ini suatu tema yang baik sekali, suatu tema yang indah, yaitu kita belajar memimpin dari dalam, bukan dari luar. Amin. Banyak orang memimpin dari luar, gampang kalau memimpin dari luar jika kasih perintah selesai. Tapi memimpin dari dalam, itu yang tidak mudah. Bagaimana kita memimpin dengan karakter kita, dengan kepribadian kita, dengan roh yang ada di dalam kehidupan kita. Dan kita perlu satu kerendahan hati untuk dipakai Tuhan menjadi seorang pemimpin di masa-masa ini. Ada beberapa panggilan di dalam kitab 1 Petrus ini. Yang pertama ada panggilan untuk menderita. Penderitaan tidak akan menekan kita, penderitaan tidak akan menjatuhkan kita, penderitaan akan menguji iman kita. Penderitaan akan memurnikan kita. Penderitaan tidak akan melemahkan selama kita bergantung pada Tuhan. Ada panggilan untuk membangun rumah Allah kembali. Ya, rumah rohani, tubuh Kristus. Bagaimana kita memakai karunia-karunia ada untuk memperlengkapi satu dengan yang lain. Untuk membangun rumah Allah. Supaya rumah Allah dibangun. Dan pondok puji-pujian, rumah doa, rumah firman, itu akan dibangun kembali. Dan ini yang hari ini kita bicara tentang panggilan untuk menggembalakan. Panggilan untuk menggembalakan. Ini bukan panggilan yang mudah.
Saudara pikir, loh, kan kita sudah ada gembala, Pastor Tony. Ya buat apa ada panggilan lagi mengembalakan? Saya percaya panggilan mengembalakan ini bukan cuma tugas seorang pendeta. Yang setuju katakan amin. Pak, panggilan pengembalaan ini untuk kita semuanya. Dikatakan oleh Rasul Petrus, aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Dia memang berbicara kepada para penatua pada zaman itu, pada abad yang pertama. Tapi kita harus ingat, siapa para penatua itu? Para penatua itu tidak lain adalah orang-orang biasa, seperti kita-kita ini. Tapi mungkin kita yang sudah lama mengikut Tuhan, kita yang sudah banyak belajar firman Tuhan, kita yang sudah sering melayani Tuhan, kita ini termasuk para penatua. Yang setuju katakan amin? Kita ini penatua, ya, maksudnya yang siap untuk dipakai Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk mengembalakan kawanan domba Allah. Nah, itu suatu panggilan yang indah sekali. Ya, mengapa Tuhan berikan panggilan ini? Saya juga berpikir, kenapa tiba-tiba Rasul Petrus dari bicara soal penderitaan, tiba-tiba dia bicara soal pengembalaan. Ya, ternyata pengembalaan ini sesuatu yang sangat penting. Dan saya percaya itu suatu tugas yang sangat mulia. Ya, pengembalaan adalah suatu tugas yang mulia. Kalau kita buka di kitab Ibrani, ini maaf mungkin nggak ada di screen. Kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-20. Di situ dikatakan, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu apa? Yesus Tuhan kita. Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pengembalaan adalah suatu tugas yang mulia. Kita semua dipanggil untuk mengembalakan, khususnya kita yang sudah lama mengikut Tuhan. Kita yang sudah diperlengkapi oleh firman Tuhan, kita yang sudah tahu firman, kita yang sudah sering dengan firman Tuhan, kita dipanggil untuk mengembalakan ini. Ini bukan tugas satu orang saja, tapi tugas kita semuanya. Dan kalau saudara nggak percaya, apa saya termasuk di dalam tugas pengembalaan ini? Kalau saudara sebagai orang tua, kita mau tidak mau kita bertugas untuk mengembalakan anak-anak kita. Itu suatu tugas yang tidak bisa kita hindari. Meskipun di waktu di Father's Day yang lalu, kita diingatkan bahwa banyak keluarga yang tidak punya image seorang bapak di dalam keluarganya. Banyak mengalami pergumulan. Namun Allah Bapa di surga itu turun untuk menggembalakan kita semuanya, menjadi Bapa kita, dan kita diminta untuk menjadi gembala bagi kehidupan anak-anak kita. Baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa, kita adalah gembala-gembala dalam rumah tangga. Gembala-gembala di dalam rumah tangga yang menuntun anak-anak ini. Sebab anak-anak ini juga adalah domba-domba yang dipercayakan oleh Tuhan. Amin. Domba-domba yang kecil yang tidak tahu dipercayakan oleh Tuhan kepada kita untuk kita gembalakan. Karena itu para orang tua, saya ingin mengingatkan dalam masa-masa ini, mari kita belajar menjadi gembala yang baik bagi keluarga kita. Bapak-bapak jadi kepala keluarga yang baik, memperhatikan kehidupan istri dan anak-anak. Suami istri mempunyai hubungan yang baik, menggembalakan anak-anak. Punya hikmat, punya roh takut akan Tuhan, sehingga anak-anak kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan yang baik.
Penggembalaan adalah suatu tugas yang mulia, tapi juga panggilan ini ditujukan kepada semua murid Kristus. Katakan semua. Semua murid Kristus, ya, semua murid Kristus diberikan tugas pengembalaan ini. Karena itu kita akan melihat bagaimana Rasul Petrus pada saat dia dipanggil oleh Tuhan, di mana dia hampir mengalami masa-masa kritis untuk meninggalkan imannya dan kembali kepada dunia. Pada saat dia telah menyangkal Tuhan Yesus. Pada masa-masa ini banyak orang Kristen ditantang. Banyak orang Kristen mundur. Banyak orang Kristen mulai meninggalkan imannya. Saya kemarin lihat di online dari IFJF Jakarta. Saya lihat, wow, yang ikut sekarang nggak ada separuhnya udah. Saya sampai kaget. Saat-saat ini banyak orang Kristen mundur, mulai kehilangan iman. Kayak Rasul Petrus ini. Why? Karena ini adalah masa-masa sukar, masa-masa sulit. Di kitab Matius 24 dikatakan bahwa kedurhakaan ini akan semakin meningkat, dan karena hal itu, kasih kebanyakan orang kan menjadi apa? Dingin. Udah nggak semangat lagi. Udah nggak mau gereja-gerejaan lagi. Udah nggak cari Tuhan lagi. Karena sudah sibuk dengan masalahnya pribadi. Nggak mau lagi cari Tuhan. Mulai mundur. Mulai meninggalkan kasih yang mula-mula. Hidupnya mulai suam-suam kuku. Fokusnya hanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Karena itu, firman ini saya percaya untuk kita semuanya, termasuk untuk saya. Di kitab Yohanes 21, Rasul Petrus, setelah dia menyangkal Yesus, dan Yesus mati di kayu salib, tapi Yesus bangkit kembali, kemudian dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Dan kita sudah tahu, sangat sering mendengar firman ini, tapi mari kita dengar kembali pada pagi hari ini, untuk mengingatkan kita semuanya. Dikatakan di ayat 15, dari Yohanes pasal 21, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Ingat ya, Simon Petrus ini murid Tuhan Yesus baru 3 tahun ya. Baru 3 tahun setengah lah ya. Kita semua di sini kebanyakan sudah lebih dari 3 tahun ke Tuhan. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Maaf, lampunya bisa tolong dinyalakan. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 17 kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Yesus mengulangi pertanyaan ini. Dan tiap kali dia selalu bilang, kalau kamu mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Salah satu tanda kita mengasihi Tuhan adalah kita belajar untuk mengembalakan domba-domba Tuhan. Belajar untuk memperhatikan domba-domba Tuhan. Nah, orang sering berkata pada firman ini,
Oh ini Yesus, kata aslinya love itu ada yang bilang ini pertamanya phileo, keduanya phileo, agape, keduanya agape, ketiganya phileo dan sebagainya. Dia cuman ngetes Rasul Petrus, ya, apakah dia mengasihi dia. Dan dikatakan Yesus memberikan kasih agape dan Petrus hanya bisa memberikan kasih phileo. Phileo itu artinya kasih manusia, ya, kasih yang bersyarat. Kalau agape adalah kasih yang tidak bersyarat. Oke, tapi waktu saya pernah pelajari juga, ada guru saya bilang itu saya nggak ada masalah lah, semuanya sama aja. It's the same thing gitu ya. It's the same thing. Apakah Yesus iseng gitu? Nanyain Petrus 3 kali. Apakah Yesus kepengen memberikan suatu rasa bersalah kepada Petrus? Agar dia terikat untuk mengikut Yesus? Saya percaya bukan itu maksud Yesus. Ingat, kenapa dia tanya 3 kali? Berapa kali Petrus menyangkal Yesus? 3 kali juga. Saudara tahu kalau orang sudah pernah menyangkal Yesus, imannya jatuh di sumur pasti. Dia tidak ada muka untuk kembali. Dia malu, dia putus asa, cuman untungnya dia nggak bunuh diri seperti Yudas. Tapi Petrus telah menyangkal Yesus 3 kali. Tapi Yesus tahu, Petrus pada waktu itu tidak siap. Karena itu dia kembali lagi, dia mendekati Petrus, dibuatkan sarapan, dimasakkan ikan. Dan setelah itu dia tanya pertanyaan ini 3 kali. Ada beberapa hal kita bisa belajar dari bacaan ini. Yang pertama, saya percaya Yesus tidak memberikan rasa bersalah kepada Petrus. Tapi Yesus ingin memulihkan iman Petrus. Petrus telah kehilangan kepercayaan bahwa Yesus mengasihi dia. Petrus tidak berani lagi menatap Tuhan Yesus dengan mukanya. Tapi setelah diberikan 3 pertanyaan ini, Yesus ingin meneguhkan kembali kasih itu kepada Petrus. Banyak orang Kristen di masa pandemik kehilangan kepercayaan. Masa kalau Tuhan itu penuh kasih, keluargaku bisa kena, teman-temanku bisa kena, orang yang aku kasih dipanggil sama Tuhan. Kok bisa? Kok bisa kejadian ini begitu parah? Sampai di India 2 juta orang mati. Di Indonesia sekarang ini lagi kritis-kritisnya. Kalau Tuhan itu baik, kenapa semuanya ini terjadi? Kita mulai meragukan kasih Allah itu. Kita mulai kehilangan kasih itu. Karena hubungan kita dengan Tuhan bukan hubungan yang dalam, hubungan superficial saja. Hubungan keagamaan. Kita datang sama Tuhan ya karena terpaksa gitu ya, karena kita udah jadi Kristen ya udah kita harus beribadah, kita harus berdoa, kita harus baca firman. Hubungan kita bukan hubungan yang murni, yang dalam, yang berakar di dalam Kristus. Semua orang yang tidak punya hubungan pribadi dengan Yesus akan digoncang pada masa-masa ini. Yang punya hubungan pribadi aja digoncang, apalagi yang nggak punya hubungan pribadi. Kita mulai mundur pelan-pelan. Kita mulai merasakan, Tuhan itu nggak ada. Mana bisa sih? Orang pandemi ini aja bisa nggak kelar-kelar. Kita mulai kehilangan kepercayaan. Kehilangan dasar harapan kita.
Panggilan pengembalaan ini adalah panggilan pemulihan untuk kehidupan kita sebetulnya. Seperti Yesus ingin memulihkan kehidupan Petrus, demikian juga Petrus ingin memulihkan kehidupan kita semuanya melalui firman di kitab 1 Petrus 5 ini. Gembalakan kawanan domba Allah. Mengapa kita harus menggembalakan kawanan domba Allah? Karena domba-domba Allah itu adalah jiwa-jiwa yang berharga di mata Allah. Amin. Domba-domba Allah itu sangat berharga di mata Allah. Kita buka di kitab Kisah Rasul, pasal yang ke-20. Kisah Rasul, pasal yang ke-20. Yaitu pesan Rasul Paulus, kalau tadi pesan Rasul Petrus, ini pesan Rasul Paulus kepada para penatua di Efesus. Dengan pesan yang sama. Di ayat 20, Kisah Rasul 20 ayat ke-28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperoleh dengan darah anaknya sendiri. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, menurut Anda, Yesus itu mengasihi kita atau enggak? Yesus itu perhatian enggak sama kita? Meskipun kita sering enggak setia, kita sering komplain, kita enggak mengucap syukur, kita nyalain ini, nyalain itu. Saya ingin tanya kepada Bapak, Ibu, Saudara, Yesus itu mengasihi kita enggak? Dia membayar kita dengan darahnya sendiri. Kita akan mengambil perjamuan kudus nanti. Saya ajak jemaat untuk merenungkan hal ini. Gitu. Sebelum kita menyalahkan Tuhan, sebelum kita menyalahkan istri, suami, anak-anak, orang sekitar kita, orang yang nipu kita mungkin. Coba kita bertanya sama diri kita sendiri. Kita ini sudah ngerti enggak pengorbanan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita? Kalau kita nggak mengerti dasar kasih Allah ini, hidup kita akan goncang, tidak stabil. Di ayat ke-29 dari Kisah Rasul 20 tadi, dikatakan, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Wow, ternyata kita ini adalah mangsa dari musuh-musuh kita. Domba-domba Tuhan ini adalah suatu fokus daripada dunia kegelapan untuk dihancurkan, dibunuh, dan dibinasakan. Tapi kita nggak sadar. Kita santai-santai aja. Nah, yang penting kan masih ada kerjaan. Yang masih unemployment masih jalan. Yang penting pokoknya aku nggak kena COVID, udah dapat vaksin, udah tenang. Kita lupa ada bahaya yang lebih dalam daripada itu. Tanpa kita sadari. Bahwa ada serigala-serigala yang ganas akan masuk dan merebut jiwa-jiwa yang ada. Kalau kita nggak bisa mempertahankan iman kita, gimana kita bisa menggembalakan domba-domba yang lain?
Kalau iman kita saja sudah lemah, gimana kita bisa memberikan perhatian kita kepada orang-orang di sekitar kita. Saya pribadi merasakan juga sangat terbatas masa-masa pandemik ini. Banyak jiwa yang ingin saya jangkau, saya nggak mampu karena keadaan. Khususnya yang paling saya khawatirkan generasi-generasi muda ini. Yang saya udah nggak ketemu lebih dari setahun. I don't know their faith masih benar-benar mau ikut Tuhan atau enggak. Kita-kita ini dipanggil untuk menggembalakan generasi-generasi muda, mengembalakan orang-orang yang belum mengenal Allah, mengembalakan teman-teman yang masih mau belajar. Dalam masa-masa ini, jangan kita mementingkan diri sendiri. Karena itu tidak akan beda dengan dunia. Kalau kita hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, apa itu artinya? Tapi justru pada saat-saat ini, sangat penting sekali kita bisa mengembalakan jiwa-jiwa. Saya mengucap syukur untuk jemaat yang mau menjadi iCare leader. Memperhatikan domba-domba, bekerja sama sebagai satu tim. Terima kasih. What you are doing is very important. Sangat penting sekali. Dan kita perlu lebih banyak lagi iCare leader yang bisa memperhatikan domba-domba itu. Tamunya jadi pertanyaan juga, apakah domba-domba itu mau diperhatikan? Itu yang juga concern saya. Ya, iCare leadernya udah susah-susah mau menjangkau domba-dombanya yang nggak peduli. Saya enaknya aja, ada yang jalan-jalan, tetap nggak apa-apa ya jalan-jalan. Tapi saudara harus tahu bahwa pekerjaan ini bukan pekerjaan mudah, amin. Ini pekerjaan yang sangat sulit pada masa-masa ini. If you don't pay attention to your leader, saya ingin katakan, tidak ada lagi yang bisa melindungi saudara. Coba lihat di kitab Ibrani, kembali lagi ke Ibrani 13 tadi. Ibrani 13 ayat yang ke-17. Berkata demikian, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah. Bukan tanduk ya. Tunduklah, amin. Kepada mereka, sebab mereka apa? Berjaga-jaga atas jiwamu. Diperhatikan malah lari gitu loh. Dicariin malah nggak mau dijawab. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Jangan bikin stres para pemimpin, amin. Kalau pemimpin mau stres, nggak ada yang doain nanti. Siapa yang mau doain kita? Kalau pemimpin-pemimpinnya stres, ditanduk terus, siapa yang bisa mendoakan kita? Dengan jalan itu mereka melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saya ingin tahu, maaf ya, saya ingin tahu kepada jemaat ya. Saat-saat ini Tuhan membawa pemurnian. Jemaat yang mau digembalakan akan maju terus. Dan saya lihat memang ada benar-benar maju, luar biasa. Saya senang sekali melihat pribadi-pribadi yang maju di dalam Tuhan masa-masa pandemik ini. Ada yang rajin ikut doa, ya, yang semangat. Apalagi Bapak yang terkenal dengan luar biasa itu, dia semangat sekali saudara. Iya, saya bangga dengan dia. Gitu. Memang luar biasa dia. Tapi ada orang-orang yang malah mundur, hilang, udah nggak muncul lagi. Nggak jelas di mana. Dan saya ingin katakan di sini sekarang ya, akan terjadi pemisahan.
Kita udah nggak ada waktu lagi. Kalau orang nggak mau digembalakan, ya kita nggak akan paksa. Dikatakan jangan dilakukan dengan paksa. Kalau nggak mau digembalakan, ya silahkan, nggak apa-apa. Menurut saya, lebih baik terus terang. Oh, saya nggak mau digembalakan. Terus terang aja nggak apa-apa. Saya dengan senang hati. Jadi nggak repot, nggak usah dicari-cari lagi. Silahkan gitu. Mau pamit, mau apa, silahkan, nggak apa-apa. Lebih baik waktu para leaders ini dipakai untuk orang-orang yang mau digembalakan. Sebab banyak orang mau digembalakan, saya nggak ada waktu. Saya sering merasa bersalah. Banyak orang yang kepengen cari saya nggak ada waktu untuk menggembalakan kehidupan mereka karena sibuk menangani yang tidak mau digembalakan ini. Kalau saudara nggak mau digembalakan, lebih baik terus terang. Jadi nggak membingungkan, amin. Supaya kita nggak buang waktu. Karena masa pandemik ini kita dimurnikan semuanya, termasuk saya. Saya nggak pernah khawatir gereja ini berkurang jemaatnya, saya nggak pernah khawatir. Saya sudah sering katakan kehidupan saya di tangan Tuhan, bukan di tangan gereja, amin. Selama saya taat sama Tuhan, berkat Tuhan akan mengalir terus, saya tidak ada masalah. Tapi masalahnya adalah domba-domba ini. Bapak Ibu Saudara, ini domba atau kambing? Domba nurut, tunduk. Kalau kambing apa? Nanduk. Yeah. Nah, ini repot. Saudara yang mana? Domba atau kambing? Seriously. Saya dipanggil Tuhan untuk menggembalakan orang-orang yang mau digembalakan. Saya senang sekali itu. Ada jiwa-jiwa baru yang mau belajar, ya. Kita mulai lagi kelas popnya hari Selasa ini. Saya senang sekali, dengan senang hati saya akan berikan waktu saya kepada orang yang mau belajar. Tapi orang yang enggak mau, ya sudah, enggak apa-apa. Jadi kita harus jelas saat-saat ini. Iman kita ini dipertaruhkan. Apakah kita serius atau kita hanya main-main saja dengan Tuhan? Leading inside out bicara soal kehidupannya ditransformasi. Gak bisa lagi dengan pura-pura. Gak bisa lagi dibujuk-bujuk, ayo ini loh datang sini, musiknya enak. Ada makanan, ada ini. Itu udah gak berlaku sekarang ini. Kalau kita gak ada iman, ya udah. Kita akan tertinggal. Nanti sebentar saya akan mendoakan Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini secara khusus, seperti janji saya minggu lalu. Dan setelah itu kita akan mengambil perjamuan kudus. Tapi saya akan mengakhiri firman ini dengan satu pertanyaan. Yaitu, apakah Anda masih mempunyai kasih dalam kehidupan saat ini? Ingat ya, pandemik ini gak pilih bulu kan. Teman saya, kita pernah kenal, Pendeta Samuel Samputra, barusan dipanggil Tuhan. 3 hari sebelumnya baru ngepost video loh. 3 hari kemudian, dapat kabar dia udah nggak ada. So, is it tough? Yeah, it is tough. Banyak orang kehilangan kasih. Banyak orang kasihnya menjadi dingin. Taunya dari mana? Ya lihat aja tiap hari. Ya contoh lah, saya sendiri contohnya gitu. Saya juga berasa. Ya. Sekarang ini
Ini istri saya tahu. Kalau nyetir itu saya itu emosian. Iya, orang pelan dikit gitu saya udah kepengen marah gitu. Klakson gitu. Dulu enggak loh dulu. Lampu merah baru hijau setengah detik saya udah klakson tuh. Dulu padahal saya paling benci digituin. Sekarang saya udah jadi sama dengan mereka gitu. Itu tandanya apa? Wah, ini kadar kasihnya udah mulai luntur. Udah mulai turun ini. Kalau dulu ya nggak apa-apa, orang salah dikit nggak apa-apa. Oh sekarang salah ya, oh hati-hati kamu ya. Itu tandanya apa? Kasih sudah luntur. Coba periksa kehidupan keluarga kita, kehidupan sehari-hari, tempat kerja. Apakah kasih itu masih ada dalam kehidupan kita? Do you love me? Pertanyaan sama Yesus berikan kepada Petrus, ditanyakan pada kita semua, do you love me? Do you love me more than this? This itu apa? Kalau bahasa Indonesia mereka, bukan maksudnya dia bandingin dengan murid-murid yang lain, bukan. Tapi bahasa Inggrisnya, do you love me more than this? This itu apa? This itu berupa bukan orang, tapi suatu materi, benda. Dengan kata lain, Yesus tanya kepada Petrus, do you love me more than your job? Karena dia udah kembali lagi jadi nelayan waktu itu. Do you love me more than your life? Do you love me more than your family? Pertanyaan yang sama ditanyakan pada kita semua, termasuk saya juga. Do you love me? Saya harus jawab juga. Dan Yesus berkata, if you love me, tend my flock, feed my lamb. Gembalakanlah domba-dombaku. Tanda kasih Allah dalam kehidupan kita ada itu apa? Kita rindu menggembalakan domba-domba Allah. Kita rindu membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kita rindu menjadi berkat bagi orang lain. Kita rindu menuntun keluarga kita untuk mengenal Tuhan. Kita rindu mengasihi orang-orang sekitar kita. Kita rindu ada terjadi pemulihan demi pemulihan dalam kehidupan ini. Kita rindu melihat anak-anak kita maunya masa depan yang baik. Di tangan Tuhan, di dalam pimpinan Allah. Kalau kita tidak punya kasih itu, kita tidak punya kemampuan untuk mengembalakan domba-domba Allah itu. Do you love me? Do you love me? 2 Timotius pasal yang ketiga, berkata demikian, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, ya mungkin seperti saat ini gitu. Meskipun ini bukan masa kiamat ya. Maksudnya hari-hari terakhir itu ya sesudah Tuhan Yesus bangkit itu. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi apa? Hambanya siapa? Hambanya restoran? Hambanya AFGF? Hambanya siapa? Hambanya presiden gitu. No, dibilang apa? Manusia akan menjadi hamba uang. Kok takut sekali ngomongnya? Takut kena tipu lagi ya? Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Udah gak peduli. Yang penting gua aman, cukup agama nomor sekian. Tuhan nomor sekian. Tidak ada lagi roh takut akan Tuhan. Tidak tahu mengasihi. Bukan tidak mau mengasihi, tidak tahu mengasihi. Udah lupa cara mengasihi itu gimana. Ngelihat orang susah, itu urusannya dia sendiri. Salahnya dia susah.
Loh, kadang-kadang saya juga mikir gitu loh. Saya ditanya sama Pak Rene, ayo kita bantu, ada hamba Tuhan ini lagi susah. Tapi saya tahu ini hamba Tuhan tadinya itu agak kurang gimana gitu ya. Saya pikir syukurin loh, sekarang susah. Mau makan aja susah di Indonesia. Tapi tambah hati saya pikir, kok saya nggak ada compassion lagi ya. Saya juga cek diri saya sendiri. Gitu. Apakah kita masih ada kasih? Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, berantem terus. Suka menjelekkan orang, gosip, jatuhin orang lain. Whoever that is ya, saya bilang orang lain salah apa, kita nggak perlu membawa nama-nama orang itu. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Wow, tidak suka yang baik. Ayat 4 dari 2 Timotius 3 berkata apa? Suka mengkhianat. Wow, udah nggak peduli temannya dikhianati sendiri. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Wow, buktinya apa? Ya lihat aja keributan-keributan terjadi selama setahun ini. Shooting, social injustice, rasisme, politik, semua saling menjatuhkan. Udah nggak ada kasih. Who cares? Kalau kita punya bilang I care, ini bilangnya I don't care. Aku nggak peduli. Is that the kind of faith that we are in? Secara, perhatikan ya ayat 5-nya, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Wow, ternyata ini adalah orang apa? Kristen, haleluya. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Aduh, jangan sampai kita terjebak di dalam hal seperti ini. Amin.